Salam, selamat pagi. Pokok-pokok Warta Gereja Minggu 10 Januari 2021. Ucapan selamat datang. Majelis Gereja GKJ Pamulang mengucapkan selamat bergabung dan beribadah kepada segenap warga gereja dan tamu yang mengikuti ibadah live streaming di kanal YouTube GKJ Pamulang. Kasih Kristus mempersatukan kita. Komisi Anak. Ibadah sekolah minggu awal tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Januari 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai. Dipimpin oleh Pendeta Yosua Budiman Paramita Harahap MTH. Ibadah ini merupakan ibadah gabungan seluruh kelas sekolah minggu. Mohon partisipasi anak sekolah minggu GKJ Pamulang. Warta gereja ini sebagai undangan. Warga gereja ulang tahun. Majelis dan segenap warga GKJ Pamulang mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan Yesus yang Maha Kasih kiranya memberi panjang umur dan damai sejahtera senantiasa. Nama-nama warga gereja yang berulang tahun dapat dilihat pada Warta Gereja minggu ini. Untuk mengikuti berita-berita secara lengkap yang ada di GKJ Pamulang, kami mempersilahkan untuk membaca Warta Gereja yang telah tersedia. Pengkhotbah. Firman Tuhan pada kebaktian umum minggu ini akan dilayankan oleh Saudara Faisal Sudarlin SSN. Tuhan Yesus memberkati. Untuk memulai kebaktian minggu ini, kami mengundang jemaat menyanyi Kidung Jemaat 14, Muliakan Tuhan Allah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mari kita membuka kitab kita di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Melalui ayat ini kita diajak untuk berefleksi apakah kehidupan dalam keseharian yang kita jalani, kita sudah menjadikan kasih menjadi dasar dan motivasi dalam kita berelasi dengan yang lain.
Mari kita berefleksi, kita merenungkan kehidupan kita sambil menyanyikan Kidung Jemaat 30A, Angin Ribut Menyerang. Bagi setiap kita yang menyadari dosanya serta berjanji untuk hidup dalam jalan Tuhan, maka terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita menyambut berita anugerah ini dengan penuh ucapan syukur. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 281. Mari kita berdoa. Ya Allah, saat ini kami siap untuk mendengarkan dan belajar akan firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memahami dan terlebih melakukannya di dalam keseharian kami. Amin. Matius pasal yang kedua, ayat pertama sampai yang ke-12. Matius pasal yang kedua, ayat pertama hingga yang ke-12.
Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem, tanah Yehuda, sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih. Semoga kita dalam kondisi yang sehat dan terus menjaga sukacita di dalam hati kita. Hari ini izinkan saya untuk membawakan refleksi yang saya beri judul Iman, Pencarian Tiada Henti, dan Keberanian Hidup Tanpa Jawaban. Nah, mencari atau pencarian itu adalah sebuah proses untuk menemukan atau sebuah upaya untuk mendapatkan sesuatu. Dan aktivitas ini seringkali kita lakukan di dalam keseharian kita. Mulai dari hal yang sederhana, misalnya kita mencari kunci motor, kita mencari dompet, mencari makanan dan minuman di kulkas misalnya. Atau mungkin mencari sebuah kacamata yang ternyata ada di atas kepala kita gitu ya. Ngomong-ngomong, saya pernah melakukan hal yang konyol ini. Seharian saya merasa jengkel dan kesal gitu ya, karena mencari kacamata tapi tidak bertemu. Tapi tiba-tiba kepala saya gatal dan saya menggaruknya, dan kemudian saya tersadar bahwa saya mengalami tanda-tanda penuaan dini, kata orang. Nah, aktivitas pencarian itu atau mencari itu juga menyangkut hal esensial dan eksistensial dalam kehidupan yang kita jalani. Misalnya kita mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, dan lain sebagainya. Menyangkut hal-hal yang penting menentukan masa depan dan kehidupan kita. Bahkan manusia adalah individu-individu yang tiada henti melakukan pencarian akan makna hidup.
Meskipun kita adalah orang Kristen yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, akan tetapi setiap hari kita selalu berhadapan dengan situasi yang memaksa kita untuk mencari dan menemukan keberadaan Allah di dalamnya. Atau kita berupaya untuk mencari makna dan berupaya untuk merelevansikan nilai-nilai kekristenan atau ajaran Kristus dalam pengalaman hidup yang kita geluti. Manusia adalah pribadi-pribadi yang selalu bertanya, pikiran dan hatinya selalu dipenuhi dengan pertanyaan. Oleh sebab itulah hidup kita selalu berada dalam ruang pencarian. Kita berupaya mencari jawaban atas setiap problematika yang terjadi. Kita mencari ketenangan dalam pergumulan yang kita lewati. Kita mencari jawaban, kita mencari pertimbangan agar dapat mengambil keputusan yang mesti kita ambil dan lain sebagainya. Tentu saja tujuan dari proses pencarian atau upaya menemukan sesuatu adalah untuk mendapatkannya, untuk menemukan apa yang kita cari. Ketika kita mengajukan pertanyaan eksistensial dalam hidup kita, tentu saja yang kita harapkan adalah jawaban dan kepastian akan pertanyaan-pertanyaan itu. Ketika kita berada dalam situasi pandemi yang menghabiskan banyak energi, kita selalu bertanya dan mencari sebagai upaya untuk menemukan keberadaan Allah di tengah-tengah pandemi ini dan apa yang sedang direncanakannya di dalam dunia ini. Ketika jawaban dapat ditemukan, maka kita akan bersuka cita, kita akan bergembira, kita akan mendapat ketenangan dan kepastian. Namun ketika jawaban itu tidak kita dapatkan, maka kita rentan mengalami anxiety atau yang disebut kecemasan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita hari ini menyoroti kisah orang-orang Majus yang melakukan perjalanan dan pencarian akan makna dari munculnya sebuah fenomena langit yang tidak biasa yang mereka lihat di suatu malam. Dalam proses penelitian mereka sebagai ahli perbintangan pada zaman kuno, kemudian mereka menyimpulkan bahwa bintang itu atau tanda langit yang tidak biasa itu mempresentasikan tanda kelahiran seorang raja yang besar. Dan kemudian mereka memutuskan untuk pergi melakukan perjalanan, melakukan pencarian untuk menemukan tempat di mana raja yang besar itu dilahirkan. Nah, keputusan yang mereka ambil untuk melakukan perjalanan dan pencarian itu tentu saja tidak mudah. Karena mereka harus mempertimbangkan perbekalan dan perlengkapan dalam perjalanan karena jarak yang mereka tempuh dari Persia. Beberapa peneliti mengatakan bahwa orang-orang Majus ini dari Persia yang sekarang kita sebut sebagai negara Iran. Karena jarak dari Iran ke Bethlehem itu kurang lebih 2000 km lebih ya. Dan mereka harus menempuh jarak itu dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan yang pada saat itu adalah unta. Kita dapat membayangkan betapa jauhnya, betapa lamanya perjalanan yang mereka harus ambil. Tetapi pada awalnya mereka tidak mengetahui arah dan tujuan akhir dari perjalanan itu. Mereka hanya mengikuti arah dan petunjuk dari bintang yang membawa mereka melintasi perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian. Perjalanan yang melelahkan dan perjalanan yang penuh dengan risiko dan bahaya. Nah, dalam bacaan ini kita melihat bahaya yang paling kentara yang mengintai orang-orang Majus itu adalah ketika mereka sampai ke Yerusalem dan mereka bertanya kepada orang-orang di tempat itu, di mana Mesias akan dilahirkan, di mana raja orang Yahudi akan dilahirkan. Nah, dalam kisah ini saya tidak tahu apakah orang-orang Majus ini blunder gitu ya, dengan mengajukan pertanyaan semacam ini sehingga Yerusalem itu menjadi gempar, menjadi heboh karena berita kedatangan orang-orang Majus. Atau barangkali
ada impostor gitu ya, yang kemudian membocorkan kepada Herodes sebagai kepala wilayah yang punya paranoid gitu ya. Sebagai kepala wilayah yang tidak akan segan-segan membunuh siapa saja yang mengancam kekuasaannya. Nah, apapun itu, intinya perjalanan dan pencarian yang dilakukan oleh orang-orang Majus adalah perjalanan yang menghadapi resiko dan bahaya. Nyawa mereka menjadi ancamannya. Mungkin dan sangat mungkin bagi Herodes untuk membunuh orang-orang Majus yang sudah menggemparkan Yerusalem pada saat itu, yang sudah mengancam kekuasaannya. Tetapi beruntung Herodes tidak melakukan itu. Ia justru memperdaya atau menipu orang-orang Majus itu supaya Herodes dapat membunuh raja yang baru dilahirkan itu sebagai ancaman pada kekuasaannya. Nah, sampai di sini kita melihat perjalanan dan pencarian yang dilakukan oleh orang-orang Majus adalah perjalanan yang penuh dengan bahaya dan risiko. Perjalanan dan pencarian yang berhadapan dengan kepentingan-kepentingan politik, dengan tipu muslihat, daya, dan lain sebagainya. Perjalanan dan pencarian yang mereka lakukan menghabiskan begitu banyak energi, melelahkan. Perjalanan dan pencarian yang penuh dengan ketidakpastian. Kalau saya membayangkan kisah ini dibuat menjadi film, maka genrenya bukan drama gitu ya, tapi action atau lebih ke thriller gitu ya. Yang berisi tentang begitu banyak pertumpahan darah. Kita bisa melihat di ayat-ayat selanjutnya pembunuhan yang dilakukan oleh Herodes. Nah, kisah perjalanan dan pencarian yang ditempuh oleh orang-orang Majus adalah sebetulnya sebuah gambaran mengenai eksistensi kehidupan iman kita. Sebagai orang percaya, kita tentu saja punya iman. Tetapi iman itu tidak selalu menempuh perjalanan dan pencarian yang mudah. Ada kalanya perjalanan dan pencarian yang kita lakukan menempuh jalan yang penuh dengan risiko, penuh dengan bahaya, dan penuh dengan ketidakpastian. Kadang-kadang kita menempuh perjalanan dan berhadapan dengan situasi out of the textbook. Tidak ada panduannya, tidak ada di dalam buku, belum pernah terjadi sebelumnya. Kita sering berhadapan dengan situasi yang membingungkan. Kita berhadapan dengan keputusan-keputusan yang harus kita ambil, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kisah orang-orang Majus ini menunjukkan kepada kita bahwa hidup dalam iman bukan hanya soal percaya kepada Yesus kemudian masuk surga. Tidak semudah itu. Hidup beriman tidak sesimpel ketika kita menghafalkan atau mengucapkan credo atau pengakuan iman. Hidup iman Kristen atau hidup iman yang kita jalani adalah hidup yang penuh dengan tantangan. Kita menghadapi bahaya, kita menghadapi resiko, kita menghadapi situasi yang belum pernah ada atau terjadi sebelumnya. Dan pada masa-masa itulah kehidupan kita sedang menempuh perjalanan dan pencarian yang tidak pasti. Perjalanan iman kita atau proses pencarian iman kita berada di tengah-tengah banyaknya pertanyaan, tapi tidak ada jawabannya. Hari ini kita ingin belajar sebuah unsur yang penting dalam beriman yang sudah ditunjukkan oleh orang-orang Majus dalam teks Matius yang baru saja kita baca. Unsur iman itu adalah keberanian. Beriman berarti berani. Berani menjalani hidup di tengah pertanyaan yang tanpa jawaban. Iman berarti keberanian untuk hidup di tengah-tengah ketidakpastian.
Iman berarti keberanian untuk tetap melangkah melalui jalan-jalan terjal yang sukar dilalui. Beriman adalah berani mengambil keputusan untuk terus melangkah dalam jalan yang gelap dan tidak berbalik atau mundur. Di masa-masa pandemi yang kita hadapi saat ini, iman kita sedang menuju atau sedang melalui sebuah perjalanan dan pencarian seperti yang dirasakan oleh orang-orang Majus itu. Penuh bahaya, penuh penderitaan, penuh kerentanan, penuh dengan banyaknya pertanyaan yang tidak ada jawabannya, penuh dengan ketidakpastian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah novel yang sangat bagus ditulis oleh Charles Baxter berjudul The Feast of Love dan sudah difilmkan yang rilis tahun 2007. Novel ini alurnya sederhana, menceritakan 3 plot yang berbeda mengenai kisah percintaan gitu. Meskipun film ini sederhana dan kita mudah untuk mencernanya, tetapi di dalamnya penuh dengan nilai-nilai eksistensial dan nilai-nilai pengalaman hidup yang dirasakan dan dialami secara real oleh manusia. Ada satu makna yang ingin kita bahas dari film ini, yaitu unsur dari iman tadi, yaitu keberanian. Nah, sebelumnya saya mohon maaf kalau mungkin ini spoiler gitu ya, karena filmnya sudah terbit 2007 yang lalu. Kalau Bapak Ibu dan Saudara ingin menontonnya, itu adalah film yang saya rekomendasikan karena mengungkapkan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan kita. Nah, salah satu adegan dalam novel itu mengisahkan sepasang kekasih yang bernama Oscar dan Chloe. Mereka pertama kali bertemu di sebuah kedai kopi, tempat di mana Oscar bekerja. Mereka bertemu, mereka ngobrol, mereka jatuh cinta, dan kemudian mereka menjalin hubungan pacaran. Mereka berdua adalah orang yang sederhana, tetapi mereka bersama-sama berjuang untuk mencukupi kehidupan mereka demi masa depan dan kehidupan yang sedang mereka bangun. Nah, suatu ketika dalam suatu peristiwa, Chloe mengetahui bahwa Oscar tidak lama lagi akan meninggal. Dan tentu saja situasi ini menyebabkan duka, menyebabkan luka yang mendalam di hati Chloe sebelum perpisahan itu terjadi. Tetapi yang menarik di sini, Chloe tidak melarikan diri. Ia tidak pergi dan mencari kebahagiaan lain untuk menutupi rasa duka yang dihadapinya atau yang akan dihadapinya. Sebaliknya, ia memutuskan untuk bertemu secepat mungkin dengan Oscar dan mengajaknya segera menikah. Singkat cerita, mereka menikah dan benar, belum lahir anak yang sedang dikandung oleh Chloe, Oscar pada akhirnya meninggal karena serangan jantung. Hari duka itu pun hadir dalam hidup Chloe. Namun ia hadapi semua perasaan itu dengan teguh dan keberanian. Inilah makna keberanian yang hendak kita renungkan. Keberanian untuk melintasi perjalanan yang tidak pasti. Keberanian untuk menapaki jalan terjal. Keberanian untuk memasuki sebuah pintu yang di dalamnya adalah sebuah hal yang tidak pernah kita inginkan. Inilah makna keberanian untuk terus melangkah dalam segala situasi. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah kalimat pendek yang ditulis oleh Anselm, seorang teolog dan filsuf di abad pertengahan. Tulisan ini sebetulnya ia tunjukkan pada konteks lain, pada persoalan lain, tetapi dari kalimat ini kita bisa baca dan kemudian kita bisa relevansikan dalam kehidupan yang kita jalani di masa sekarang. Dia mengatakan, faith seeks understanding, and understanding brings joy. Iman mencari pemahaman, selalu mencari pengertian. Dan dari pemahaman itu,
dari pengertian itu membawa sukacita. Dalam kisah ini kita melihat orang-orang Majus mengalami sukacita yang besar ketika menyadari bahwa bintang itu berhenti tepat di atas sebuah rumah sederhana di kota Bethlehem. Mereka masuk dan betapa besar sukacita dan kegembiraan yang mereka rasakan yang tidak akan pernah mungkin terkatakan. Ketika mereka bertemu dengan Yesus di pangkuan Maria, mereka sujud, mereka menyembah dan memberikan persembahan kepada Yesus. Ya mungkin saja banyak dari antara kita merasa iri gitu ya kepada orang-orang Majus yang dapat berjumpa langsung atau bertemu langsung, menyentuh dan menyembah Yesus secara langsung melalui indera mereka. Sebuah pengalaman yang tidak semua dirasakan oleh orang lain. Sebuah sukacita yang tidak pernah dijelaskan dengan akal kita. Kita percaya di ujung perjalanan dan pencarian itu menanti sukacita dan kegembiraan yang besar. Tetapi sukacita itu jangan dinilai sebuah situasi yang menyenangkan bagi kita atau sesuai dengan harapan kita. Sukacita dan kegembiraan yang dimaksud adalah pemahaman atau pengertian akan makna baru yang hadir ketika kita terus berjalan dan terus mencari. Apapun yang terjadi dalam hidup kita menyisakan catatan refleksi. Apapun yang sedang kita lewati, apapun yang sedang kita gumulkan, kita menyisakan catatan refleksi yang isinya mengenai makna, mengenai kehidupan iman kita kepada Allah. Dan kita akan selalu belajar dari setiap pengalaman demi pengalaman yang kita jalani. Dan di masa pandemi ini, perjalanan dan pencarian perjalanan iman itu masih terus berlanjut dalam kegelisahan, dalam ketidakpastian. Akan tetapi kita percaya di lembar terakhir kisah pandemi ini menanti sebuah pemaknaan baru dalam hati kita, dalam iman kita, mengenai kehidupan kita, dan mengenai relasi kita dengan sesama dan Allah. Dan itu akan membawa sukacita, akan membawa kegembiraan yang tidak akan pernah dijelaskan oleh akal. Iman adalah perjalanan dan pencarian tiada henti. Iman adalah keberanian menghadapi ketidakpastian. Kiranya renungan di pagi hari ini memberikan kekuatan di dalam hati kita semua. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi
di sini mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, pasal mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami bersyukur boleh merasakan sukacita dan kegembiraan yang Tuhan berikan di dalam hati dan pikiran kami. Pada pagi hari ini kami ingin bersama-sama menaikkan pokok doa dan permohonan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan dari Bapak Ibu kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Suwarni Sabari, Bapak Patmo Suparjo, Bapak Wagimin Hadiwiono, Ibu Salmi, Bapak Anung Haryono, Ibu Sri Astuti, Ibu Kusnadi, Bapak Bistok Sitorus. Kami berdoa untuk Ibu Marsia Suparni, Bapak Mandor Saup, Ibu Wahyudi Sumitro, Bapak Edi Pikauli. Kami berdoa ya Tuhan untuk nama-nama yang kami sebutkan ataupun nama-nama yang ada di dalam hati kami, agar mereka setiap hari boleh merasakan kasih dan sukacita-Mu, ada kesehatan yang melingkupi kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat dan saudara kami yang mengalami sakit ataupun dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Jendayana Tarigan, Saudari Anita, Bapak Endro Yuwono, Ibu Rusdi Wiono, Bapak Hananto Suryo, Ibu Sumiati Subarto, Bapak Sarasto Eklas, Ibu Legi Atmorjo, Bapak Sumarsono, Bapak Heri Suyitno. Kami berdoa untuk Ibu Asri Winayu, Ibu Dewi Edwin, Bapak Tristanto Yuwono, Saudara Yosafat, Ibu Betty Tristanto. Kami berdoa untuk Ibu Iren Matius. Berdoa untuk Bapak Cornelius Adamunaji, Bapak Atut Dewanto, Ibu Anik Sri Karuniati, Bapak Suryadi Sudarmo. Kami berdoa untuk Bapak Triyogo Jati, Ibu Marliana Surbakti, Ibu Sulastri, Bapak Haryanto Setio Budi.
Ibu Nunik, Bapak Langgeng Nugroho, Bapak dan Ibu Agus Haryanto. Kami berdoa untuk Ibu Andri Brotorisno, Ibu Kristiana Hari, Nanda Farel, dan Adinda Evelyn. Kami berdoa untuk Saudari Tia Basuki. Ya Tuhan, kami berdoa untuk nama-nama yang ada di hati kami, ada di pikiran kami, yang kami naikkan bersama-sama dengan saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan, kami berdoa agar kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, memberikan topangan-Mu, memberikan sukacita di hati mereka, sehingga mereka boleh menjalani setiap proses yang harus mereka jalani dalam pemulihan dengan sebaik-baiknya. Kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menjamah kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk GKJ Pamulang sebagai sebuah persekutuan. Kami berdoa untuk keluarga lepas keluarga, biarlah di tengah-tengah keluarga kami hanya ada sukacita, hanya ada damai sejahtera yang berasal daripada Engkau saja ya Tuhan, supaya kami dapat menjalani hidup kami yang tidak mudah di hari-hari ini dengan bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan yang kami jalani, untuk setiap doa yang kami naikkan, kiranya semua itu boleh Tuhan dengar dan Tuhan jawab sesuai dengan waktu-Mu saja. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang berjuang di garda terdepan, Engkau memberikan kekuatan, memberikan kasih dalam hati mereka, memberikan sukacita sehingga mereka boleh menjalani tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka menjalani tugas mereka didasari dan dimotivasi oleh kasih kepada yang lain. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, setiap pergumulan yang ada, kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami. Pemimpin-pemimpin kami berdoa agar hikmat turun atas mereka sehingga mereka dapat memberikan keputusan dengan sebaik-baiknya. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menjawab sesuai dengan waktu-Mu saja. Dan kami hendak menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan Yunus 2 ayat ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Untuk mengiringi persembahan, jemaat menyanyikan PKJ 153, Pakailah Seluruh Hidupku. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa kami walaupun dalam suasana yang terbatas ini, kami bisa melaksanakan ibadah dan mendengarkan firman-Mu. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk memberikan persembahan yang terbaik. Terimalah dan kuduskanlah
persembahan ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Berilah kebijaksanaan sehingga persembahan ini dipakai seturut dengan kehendak-Mu. Berkati pekerjaan dan usaha kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Jika terselip dosa dan kesalahan dalam kami memberikan persembahan ini ya Tuhan, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih. Selamat menjalani aktivitas di hari ini dengan kebersamaan dengan keluarga dan sahabat kita. Tuhan memberkati kita.